Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi pada metode numerik. Kali ini kita akan membahas tentang menentukan akar persamaan dengan metode posisi palsu. Metode ini merupakan metode penyempurnaan dari metode bagi dua. Konsep dasar metode posisi palsu. Oke, jika kita milih kurva seperti ini dan memotong sumbu X pada XR atau akarnya XR, langkah pertama sama dengan pada metode bagi dua. Kita menentukan dua buah titik, misalnya di sini titik A dan titik D, di mana Fxl dikalikan Fxu di situ harus kurang dari 0. Oke ya, jadi syaratnya sama dengan metode bagi dua. Oke, langsung saja. Dari titik A, jika kita substitusikan XL ke kurva, nanti kita peroleh Fxl. Sehingga kita memiliki titik B, di situ XL, Fxl. Selanjutnya, titik D, XU-nya kita substitusikan ke kurva, nanti kita peroleh Fxu. Sehingga kita memiliki titik C, titik E, XU, Fxu. Selanjutnya, dari titik B dan titik E kita buat sebuah garis, di mana garis tersebut memotong sumbu X di titik C, XR, 0. Selanjutnya, kita memiliki segitiga ABC dan segitiga CDE atau DEC, di mana kedua segitiga tersebut saling sebangun. Sehingga berlaku perbandingan AC per CD sama dengan AB per DE. Oke, sehingga bisa kita tuliskan AC itu sama dengan XR dikurangi XL, dan DC itu sama saja dengan XU dikurangi XR. Sedangkan AB itu Fxl dikurangi 0 dan DE-nya 0 dikurangi Fxu. Dari sini bisa kita tuliskan seperti ini kita kalikan silang ya. Min Fxu dikalikan XR min XL, XU min XR kita kalikan dengan Fxl, diperoleh ini. Selanjutnya ini kita kalikan Fxu kali XR, Fxu kali XL. Dan Fxl kali Xu, Fxl kali XR. Min Fxu di sini XL saya pindah ke ruas kanan, dengan sedikit manipulasi diperoleh ini ya. Oke, selanjutnya kita peroleh rumus XR sama dengan Xu kali Fxi dikurangi XL kali Fxu per Fxl dikurangi Fxu. Oke, nanti rumus ini yang akan kita gunakan dalam iterasi-iterasi metode posisi palsu. Oke, ilustrasi geometris metode posisi palsu. Oke, ini kurva yang tadi kita memiliki akarnya adalah XA. Ambil dua titik ya, ambil dua nilai XL dan XU, di mana Fxl dikali Fxu kurang dari 0. Selanjutnya dari XL jika kita substitusikan ke kurva, kita peroleh Fxl, sehingga kita memiliki XL titik XL, Fxl, dan XU kita substitusikan ke kurva, kita peroleh Fxu, sehingga kita memiliki titik koordinat XU, Fxu. Selanjutnya dari titik XL, Fxl dan XU, Fxu kita buat sebuah garis lurus yang memotong sumbu X di XR. Selanjutnya XR kita substitusikan ke kurva, kita peroleh Fxr. XR ini adalah XL yang baru, jadi XL yang lama kita buang, sehingga memenuhi syarat Fxl dikali Fxu kurang dari 0. Dari titik ini kita peroleh XR, Fxr. Ini kita buat garis dengan XU, Fxu, sehingga kita peroleh XR yang baru atau XR yang kedua itu mendekati akar, yaitu X sama dengan XA. Kita langsung menuju ke algoritma
metode posisi palsu. Langkah yang pertama, kita menentukan XL dan XU. Sedemikian sehingga FXL dikalikan FXU kurang dari 0. Langkah yang kedua, kita menentukan estimasi dari akar, yaitu menggunakan rumus yang tadi kita cari atau kita buktikan. Ini ya. Selanjutnya, setelah XR ini kita hitung, nanti kita bandingkan dengan nilai toleransi yang kita gunakan. Nilai error absolut relatifnya, ini XR baru dikurangi XR lama dibagi XR baru. Sehingga pada iterasi yang pertama, kita belum bisa menghitung nilai error absolut relatifnya. Oke, selanjutnya jika nilai absolut error relatifnya itu sudah kurang dari nilai toleransi yang kita gunakan, maka hentikan iterasi. Oke, langkah yang keempat, untuk menentukan XL dan XU yang baru, kita ikuti beberapa kondisi berikut. Kondisi yang pertama, jika FXL dikalikan FXR kurang dari 0, maka XL sama dengan XL dan XU yang baru sama dengan XR, di mana XR ini itu hasil kita menghitung di langkah kedua. Oke, kondisi yang kedua, jika FXL dikalikan FXR itu lebih besar dari 0, maka di sini kita memiliki XL baru, yaitu sama dengan XR yang sudah kita hitung pada langkah kedua, dan XU-nya tetap. Dan kondisi yang ketiga, jika FXL dikalikan FXR sama dengan 0, maka XR adalah akar atau mendekati akar. Oke, langsung saja kita ke contoh. Tentukan akar dari persamaan ini dengan menggunakan nilai toleransi terkecil dari 2% dan gunakan penduga awalnya 0 dan 0,11. Oke, langsung aja solusi. Iterasi yang pertama. Langkah 1 menentukan XL 0 dan XU-nya 0,11. Pada contoh ini sudah ditentukan di soal ya. Nanti kalau teman-teman pada tugas, teman-teman bisa menentukannya sendiri. Tentunya lebih bagus jika menggunakan bantuan gambar dari kurvanya terlebih dahulu. Jadi X pangkat 3 sampai 10 pangkat min 4 sama dengan 0 ini kita rubah dulu ke dalam bentuk fungsi. Jadi sama dengan Fx, bukan sama dengan 0. Baru kita hitung Fxl-nya. Di sini diperoleh Fxl-nya positif, Fxu-nya diperoleh negatif, sehingga Fxl dikali Fxu kurang dari 0. Jadi nilai awal yang kita pilih sudah sesuai. Selanjutnya kita ke langkah yang kedua, yaitu menentukan estimasi akar menggunakan rumus ini yang tadi kita peroleh. Substitusikan XU, XL, FXL, dan FXU di sini. Kita peroleh ini ya. Kalau kita hitung sama dengan ini adalah XR atau estimasi dari akar pada iterasi yang pertama. Oke, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan nilai error absolut relatifnya. Tapi pada iterasi pertama kita baru memiliki XR saja, tidak ada XR lama atau baru. Sehingga kita langsung ke langkah 4, yaitu menentukan XL dan XU yang baru. Oke, kita hitung FXR-nya 0,06, kita substitusikan ke fungsi, diperoleh di sini negatif. Oke, diperoleh negatif, sehingga FXL dikali FXR itu kurang dari 0. FXL-nya ngambil dari mana? Dari FXL yang kita hitung ini, yang di atas ini. Sehingga kita memiliki XL-nya tetap 0, XU-nya sama dengan XR atau 0,066. Baru kita melanjutkan ke iterasi yang kedua dengan XL dan XU ini. Iterasi kedua, langkah yang pertama, XL-nya ini, XU-nya ini ya, yang kita peroleh dari XR, dan FXL kali FXU-nya sudah nggak perlu kita hitung lagi, di sini sudah jelas kurang dari 0. Langkah kedua, menentukan estimasi akar dengan rumus XR yang tadi.
kita peroleh 0,0611. Baru di sini kita masuk ke langkah yang ketiga dan kita sudah bisa menghitung nilai error absolut relatifnya menggunakan rumus ini. XR yang baru dikurangi XR yang lama dibagi XR yang baru dikali 100% dan kita peroleh 8%. Sehingga ini masih lebih besar dari 2%. Kita lanjut ke iterasi selanjutnya. Oke, kita ke langkah yang keempat, yaitu menentukan XL atau XU yang baru. FXR, R-nya tadi 0,0611, ini kita substitusikan ke fungsi, kita peroleh ini, tandanya positif ya. Dan FXL dikalikan FXR ternyata lebih besar dari 0, sehingga kondisi yang kedua yang kita gunakan, yaitu kita memiliki XL yang baru, di mana dia sama dengan XR yang baru kita hitung dan XU-nya sama dengan 0,0660. Baru kita lanjut ke iterasi ketiga karena masih lebih besar dari 2%. Oke, iterasi yang ketiga. Kita memiliki XL-nya dari proses sebelumnya ini dan XU-nya ini. Tentunya FXL dikali FXU kurang dari 0. Langkah yang kedua menentukan estimasi akar menggunakan rumus ini dan kita peroleh akar yang baru ini ya, XR yang baru. Langkah yang ketiga menentukan error absolut relatifnya, kita peroleh 2,05% dan ini masih lebih besar dari 2%, sehingga kita lanjut ke iterasi keempat gitu ya. Dan kita harus masuk ke langkah 4 untuk menentukan XL dan XU yang baru. Oke, FXR-nya setelah kita hitung, yang ini kita hitung, diperoleh min, sehingga FXL dikalikan FXR sama dengan nilai yang negatif, dia kurang dari 0. Sehingga bisa kita simpulkan XL-nya tetap dan kita memiliki XU yang baru, dia sama dengan XR, yaitu 0,0624. Lanjut ke iterasi keempat. Oke, untuk iterasi yang keempat nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri ya. Langsung saja agar videonya tidak terlalu panjang, kita masuk pada hasil analisis yang menggunakan Excel. Ini nilai XL yang pertama, ini XU yang pertama. Selanjutnya kita peroleh XR yang pertama ini, dan dari hasil penentuan kondisi XL dan XU, kita peroleh XU sama dengan XR. Ini ya, turun ke sini. Selanjutnya, kita hitung lagi, kita peroleh XR yang baru ini. Oke, dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat persen dari error absolut relatifnya. Oke, dari sini kita peroleh iterasi pertamanya belum bisa ditentukan ya. Iterasi yang kedua kita peroleh 8%. Kita lanjutkan iterasi yang ketiga masih diperoleh di sini 2,05 dan seterusnya persen. Selanjutnya masih kita peroleh ini dan seterusnya. Karena tadi kita menggunakan 2% ya, maka kalau kita melihat tabel ini kita akan berhenti pada iterasi yang tapi ingat ya teman-teman, kalau nilai toleransinya kita buat lebih kecil lagi malah akan lebih bagus. Misalnya 1% atau 0,1% dan seterusnya. Oke teman-teman, demikian metode posisi palsu. Sampai ketemu pada menentukan akar menggunakan metode secant. Oke, apabila ada yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.